Okay, hello, good morning. Can you hear my voice? Yes, Miss. Yes, okay. Yes, Yeah. Miss. Okay, so before I start my class today, so please turn on your video. Yuk, silahkan dinyalakan dulu videonya. Udah, Miss. Ya, hanya Fajar aja. Yuk, yang lain silahkan dinyalakan dulu supaya saya tetap mengira kalian tidak sedang tidur ya. Nah, silahkan dinyalakan saja videonya. Oke, di sini masih sedikit ya participants-nya. Well, don't forget to fill in the attendance list ya. Di MOS, karena Oke. batasnya hanya jam 7 sampai jam 8. Oke, sambil menunggu yang lain, 5 menit lagi kita mulai supaya lebih banyak lagi partisipannya. Mungkin lagi pada bangun tidur mungkin ya. Oke, silahkan nanti kita mulai sekitar 5 menit lagi. Ya. Dan mohon tetap menyalakan video ya. Saya tetap memantau ini siapa-siapa yang menyalakan videonya.
Okay, well, good morning, everybody. Yeah, it's already 7:38. Yeah, okay, so once again, please turn on the video. Okay, before we start our class. There are 18 students, but in group there are more than 20 students, yeah, actually. I don't know whether your friends are still sleeping or not. Okay, well, kita mulai saja untuk mata kuliah thesis writing. Ya, jadi di mata kuliah thesis writing, ya mungkin saya akan menggunakan mixed language ya, Indonesian and also English. Jadi di mata kuliah thesis writing ini harapannya nanti bukan menjadi mata kuliah yang dimana saya harus full berbicara ya. Jadi di sini mata kuliah ini kita bisa gunakan untuk ajang sharing karena memang ini terkait dengan your thesis later ya, because you are going to write skripsi atau undergraduate thesis kadang kita menyebutnya atau just thesis. Oke, jadi nanti di awal pertemuan ini saya akan memperkenalkan seperti apa sih yang akan materi-materi apa saja yang akan kalian dapatkan di mata kuliah ini dalam satu semester. Karena 3 SKS berarti kita akan menyelesaikan sekitar 16 meeting ya, 16 meeting. Mungkin kalau waktunya tidak cukup ya akan ada materi yang akan kita gabungkan ya. Yang jelas untuk materinya harus selesai kita bahas ya karena ini terkait dengan bagaimana kalian menulis skripsi nanti. Kemudian perlu saya sampaikan di sini, okay, excuse me ya for my voice. Ya, jadi perlu saya sampaikan di sini juga bahwa di mata kuliah thesis writing saya tidak membahas teori. Ya, saya tidak membahas teori yang terkait dengan literature and also linguistic. Di grup kemarin saya minta supaya saya dapat gambaran berapa sih mahasiswa yang akan mengambil topik terkait dengan literature dan berapa yang akan terkait dengan linguistik. Ya, jadi kemarin saya dapat gambarannya dan ternyata lebih banyak mahasiswa yang mengambil literature ya instead of linguistics. Well, that will be your choice. Dan juga ini I expect that during this class and hopefully that you have already chosen the topic that you will use to write your thesis. Ya, jadi jangan sampai mata kuliah ini selesai terus kalian masih nggak punya gambaran saya ini mau nulis skripsi apa, gitu ya. Ini agak cukup memaksa ya, karena nanti final project untuk mata kuliah ini adalah you are able to write mini research proposal. Harus bisa menulis proposal. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, ya harus punya gambaran topik apa yang akan dianalisis dalam penelitiannya. Oke, begitu ya. Jadi kalian sudah harus memilih ini topiknya nanti apa. Kalau yang linguistik ya topik yang terkait dengan linguistik, yang literature ya yang terkait dengan literature. Oke, saya akan mulai untuk menjabarkan apa saja sih yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Okay, well, the name for our course is Introduction to Thesis Writing atau mata kuliah penulisan skripsi ya. Okay, so we should agree on this learning contract first ya before we start our real class next week. Okay, because we conduct the meeting online. So the tolerance ya for being late maximum 10 minutes. Untuk 30 berarti toleransi keterlambatan ya 7:40 lah ya. Jadi jam 7:40 sudah bisa kita mulai. Kemudian I also remind you that you need to check MOS ya for the attendance list like you did this morning. So I will open the limit for the attendance list will be from 7 until 8 o'clock. Kalau sudah lewat jam 8, kemungkinan ya nggak bisa mengisi daftar hadir lagi. Ya, jadi make sure jam 7 atau jam berapa sebelum kalian buka
Zoom atau sebelum kita mulai kelasnya sudah bisa mengisi daftar hadirnya duluan. Oke, kemudian bring the handout during the class. Ya, ini karena kelasnya waktu itu dibuatnya adalah pada kelas yang face to face ya. Jadi untuk handoutnya ada yang mahasiswa memprint, ada juga yang memang dalam bentuk file. Jadi yang jelas saya sudah share materi dan lain-lain. Nah, di sini saya sudah share materinya di MOOC, jadi silahkan kalian wajib ya, kalau course outline itu wajib di-download. Jadi setiap meeting itu kalian tahu apa yang akan kita diskusikan. Dan activity-nya nanti apa saja. Kemudian materi lain yang sudah saya share itu seperti tenses used in academic writing, kemudian MLA ya atau Modern Language Association yang akan menjadi panduan bagi kalian untuk menghindari plagiarisme dalam menulis skripsi. Kemudian juga ada apa ya? Oh ya, ada buku handbook yang terkait dengan thesis writing, itu jadi bisa menjadi bacaan. Kira-kira kalau di bab 1 apa sih yang akan ditulis, kemudian literature review isinya apa saja. Nah, itu silahkan menjadi bacaan mandiri ya. Harapannya sih dibaca ya, supaya tahu apa yang ditulis nanti pada setiap chapter dalam skripsinya. Oke, kemudian, well, you can use either mobile phones or laptop ya to have this class meeting online. Kemudian no tolerance for submitting the late assignments ya as usual. Mungkin sudah sama dilakukan oleh dosen-dosen yang lain juga. Pasti akan ada periode atau durasi ya pada saat pengumpulan tugas dan semoga tidak ada kendala jaringan pada saat upload tugasnya dan diusahakan selalu tepat waktu dalam mengumpulkan tugasnya. Oke, kemudian selanjutnya submit medical certificates or provide other information if absent from class. Well, actually, I think this is not necessary ya because we conduct the class online. Seandainya tidak dapat hadir pada saat Zoom meeting, ya itu kalau terkendala, sangat terkendala sekali ya mohon izin ya. Jadi tidak tertulis alpha atau no information when you are absent from the class. Tapi mungkin karena kita nggak bertemu secara langsung di kelas ya diusahakan walaupun kelasnya ya baik Zoom atau tanpa Zoom nanti ya kalian bisa tetap hadir di dalam pertemuannya ya. Oke, kemudian the last one, be polite and respectful towards lecturers and also fellow classmates. Ya, mungkin ini peraturan yang umum. Untuk online learning platforms yang akan kita gunakan, ya kalau kita ada online meeting, kita akan menggunakan Zoom, tapi nanti akan ada suatu waktu yang kita tidak bertatap muka secara online, mungkin hanya akan diskusi dengan grup, dalam grup WA maksudnya. Kemudian mungkin nanti akan ada video yang kalian tonton ketika kita tidak bisa bertatap muka secara langsung ya lewat Zoom. Dan juga ada tugas-tugas yang lain yang bisa dikerjakan secara offline. Ya, jadi tidak full Zoom meeting selama 16 pertemuan. Oke, itu untuk learning contract-nya. Do you have any question? Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya masuk di bagian yang selanjutnya. Oke, question? Yes, silahkan. Saya kan ngambil kelas linguistik. Terus ada kelas pagi bertabrakan dengan mata kuliah ini. Loh, kok bisa? Jadi bagaimana? Jadi nanti rencananya sih saya mau bagi KRS, pindah kelas A. Oh, pindah kelas A untuk mata kuliah thesis writing? Iya. Oh iya, oke. Berarti nanti lapor ke dosen pengampunya bahwa untuk meeting 1 sudah masuk di kelas saya, nanti untuk selanjutnya masuk di kelas Miss Bu Surya ya, kalau nggak salah ya? Iya, Miss. Ya, oke, ya, that's okay, nggak apa-apa. Yang penting sudah disampaikan dulu. Oke, thank you. Oke, ada lagi? Ya, kalau nanti masih bertabrakan dan lain-lain, ya mohon diurus ya KRS-nya sebelum minggu depan, karena minggu depan sudah jelas masuk materi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Oke, this is the course description. Ya,
sama yang tertulis dalam course outline-nya. So this writing subject provides an overview of the initial components of conducting undergraduate research process. Oke, jadi akan ada gambaran apa saja yang akan kalian tulis di dalam research-nya nanti. Topiknya ya covered, topics covered will include thesis writing organization, atau isinya nanti ada jelas ada 5 chapters ya yang terkait dengan introduction, kemudian literature review, research method, finding and discussion, conclusion and suggestion, dan juga ada MLA formatting and style guide. Ya, karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal, MLA ini sangat perlu menjadi panduan supaya kalian terhindar dari yang namanya plagiarism, karena untuk mendukung apa yang akan kalian tulis, you need to borrow someone's idea. Ya, saya katakan borrow someone's idea. Kalian itu meminjam idenya expert lain atau idenya orang lain. Nah, ketika mau menuliskan idenya orang lain tadi, berarti kalian memiliki beberapa cara. Ya, mungkin kalau ada yang sudah mengambil mata kuliah academic writing dan masih ingat ya caranya itu ada menggunakan quotation dan ada yang menggunakan paraphrase. Ya, walaupun quotation dan paraphrase itu kalian tetap harus mencantumkan source-nya ya karena that's not your original idea. Nah, nanti MLA itu akan memberikan panduan bagaimana saya akan menulisnya di dalam in-text citation dan bagaimana harus mencantumkan juga di dalam referensi. Ya, jadi harus bersamaan ini. Apa yang kalian tulis sumbernya di dalam chapter 1 sampai chapter 5 itu harus tertulis juga di dalam referensi. Kalau tidak ada berarti harus dihapuskan di dalam referensi. Ya, itu yang terkait dengan MLA. Kemudian you will also learn to select and interpret scientific articles, write a paper outline, and review the outline with peers and lecturer. Oke, jadi di sini artikel, ya, journal article yang akan kalian pilih itu juga ada kriterianya. Jadi nggak asal memilih artikel yang didapat dari internet. Ya, nanti akan saya tunjukkan contohnya, baik yang linguistik maupun yang sastra. Tapi cuman mungkin saya tadi baru menemukan yang sastra saja, yang linguistik ya sama ya. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi nggak asal sekali lagi mentang-mentang ditemukan artikel dalam bentuk PDF di internet langsung diambil karena topiknya sama. Tidak seperti itu, ya. Kemudian juga write a paper outline. Jadi sebelum menulis skripsi itu kalian ada baiknya untuk menulis outline-nya dulu agar terhindar dari ide yang bertumpukan, terhindar dari ide yang repetitif atau yang selalu berulang-ulang, jadi ada baiknya untuk menulis outline. Kemudian review the outline, ya, jadi tidak selalu setelah menulis outline itu akan jadi bagus gitu ya. Kalau misalnya you are still confused atau mengalami keraguan-raguan, ya, hesitate with what you already wrote, ya, mungkin kalian juga bisa exchange the ideas with your peers, ya, before coming to the lecturer. Jadi silahkan nanti bisa memilih partnernya untuk tukar ide. Okay, well, as the final project, each student is encouraged to write a mini research proposal. Well, for mini research proposal, you only write chapter 1 until chapter 3. Ya, so introduction, literature review, and the last is research method. Kemudian juga tertulis works cited-nya atau referensinya nanti. Jadi itu yang akan ditulis sebagai final project untuk mata kuliah research writing, and present it to the class as a final project. Oke, selain menulis juga kalian akan berlatih bagaimana mempresentasikan, ya. Mempresentasikan hasil dari research proposalnya nanti, ya anggaplah bahwa kalian ini sedang presentasi untuk seminar proposal nanti. Karena kita bertemunya online, berarti kalian yang akan membuat videonya dan juga nanti akan ada
guideline-nya ya untuk membuat videonya, durasinya berapa, seperti apa yang harus disampaikan, isinya dan lain-lain. Oke, itu untuk course description-nya secara umum, nanti bisa dibaca lagi di course outline. And in the end of the course, students are able to organize and practice ideas of writing a scientific paper. Scientific paper-nya di sini yang saya maksudkan adalah undergraduate thesis atau skripsinya. Jadi tahu bagaimana menyusun skripsi dan praktek menulisnya menggunakan aturan penulisan yang tepat. Jadi buku academic writing tetap menjadi panduan di situ, ya. Misalnya kalian harus menuliskan dengan punctuation yang tepat. Nah, punctuation yang digunakan apa? Capital letters juga jangan lupa setiap memulai kalimat baru. Kemudian tenses-nya seperti apa, ya. Jadi tidak semua tenses itu akan diaplikasikan di dalam menulis skripsi. Hanya ada basic tenses like present tense, kemudian past tense, present perfect, and also future tense. Jadi nggak semua tenses ya, jadi nanti silahkan dipelajari sendiri. Then choose suitable articles relevant to the study. Formulate research question and plan the study. Ya, jadi research question ini adalah hal yang paling penting. Sebelum kalian melaksanakan penulisan harus tahu apa sih yang mau saya teliti. Nah, jadi kalian harus bisa membuat pertanyaan ini, apa yang harus saya teliti di sini dalam bentuk question, supaya lebih memudahkan dalam menyusun tulisannya nanti ya, to organize the writing. Oke, formulate and write a mini research proposal, kemudian develop writing skills that are essential for supporting their professional careers. Oke, ya itu adalah beberapa learning outcomes atau nanti di akhir pembelajaran apa yang bisa kalian dapat melalui mata kuliah ini. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu for course description and learning outcomes. Silakan. Yes, Fajar, do you want to ask question? Yes, Miss. Iya, oke, silakan. Di mata kuliah ini kan Miss bilang nanti kita bakal buat ini proposal. Ya. Dan juga saya dengar kemarin, kalau saya nggak salah tangkap ya, Pak Singgi juga menyampaikan menulis itu gitu. Oh iya. Terus yang membuat beda tuh gimana, Miss? Dan pertanyaan kedua, berarti harus disamakan dong objek kajiannya, Miss, atau gimana seperti itu? Ya. Jadi ini ini boleh ditanyakan ya. Nah, jadi ini juga pengalaman yang sama di semester yang sebelumnya, karena ini kan thesis writing dan juga metodologi ini mata kuliah yang diambil bersamaan pada semester ini. Menulis satu proposal tidak apa-apa, ya, yang dikumpul untuk thesis writing dan juga untuk mata kuliah research methodology. Nah, jadi kemarin sih nggak awal untuk mata kuliah ini dan mata kuliah research untuk menulis satu proposal itu tidak masalah. Kalau proposalnya sama tidak masalah. Ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, di mata kuliah thesis writing, saya tidak fokus kepada teori ya, tidak fokus kepada teori, misalnya teori yang terkait dengan metodologi penelitian, karena itu akan lebih dibahas di mata kuliahnya Pak Singgih misalnya. Atau teori yang terkait dengan sastra. Nah, itu akan, atau teori yang terkait dengan linguistik ya, karena akan lebih spesifik dibahas di mata kuliah yang terkait dengan sastra dan linguistik. Jadi kalau untuk proposal, mau menulis sama, tidak masalah. Oke. Apalagi tadi pertanyaannya, Fajar? Objek kajiannya, Miss. Oh, objek kajiannya maksudnya seperti apa? Maksudnya disamakan aja gitu kah? Jadi nggak ribet-ribet lagi buat dibeda-bedakan gitu. Misal kalau Pak Singgi kita kaji tentang Marxis, udah bersih nih proposalnya 3 bab seperti Miss bilang. Berarti di Miss sama Miss Ani juga kayak gitu? Iya, sama. Iya, kayak gitu. Iya, jadi sama kayak gitu. Kalau seandainya dua-duanya itu purely sama, Miss. Tapi kan Miss bilang tadi kalau saya nggak fokus ke teorinya, sedangkan Pak Singgi ke teorinya gitu. Berarti nggak apa-apa, Miss ya? Sudah purely sama secara dua-duanya. Oh, iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Jadi sebenarnya lebih memudahkan kan ya membuat tugasnya satu. Oh iya benar. Iya kan? Iya betul. Ya itu sudah dilakukan juga di semester awal, semester sebelumnya. Karena memang sama-sama kita fokusnya menulis mini research, cuma yang disampaikan karena ini harus melengkapi satu sama lain gitu ya. Kalau thesis writing terkait dengan bagaimana menulisnya, nah nanti kalau di metodologi ya terkaitnya dengan bagaimana apa sih yang tertulis di bab 3. Nanti kalau di teori ya bagaimana teori dan lain-lain. Cuma kalau untuk final project-nya nggak apa-apa, disamakan aja. Cuma kalau di thesis writing kan ada tambahan satu. Kalian akan belajar bagaimana mempresentasikannya. Gitu. Oke, jadi untuk mini research proposal ya that will be okay ya kalau mau sama untuk dua mata kuliah ini karena memang topik yang kalian pilih kan pasti akan sama ya dan akan dibawa nanti pada saat kalian betul-betul menulis skripsi tentang topik ini. Oke, ya ada pertanyaan lain silahkan. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Oke, ini ada compulsory materials atau materi yang wajib kalian punya, ya nanti nggak usah di print juga tidak apa-apa. Ya, jadi sebagai guideline untuk menulis skripsinya, silakan diakses sendiri di website FIB, ya nanti dibaca sendiri apa aja sih. Kita punya gaya sendiri ya dalam menulis skripsinya. Jadi kalian tidak boleh berpatokan pada gaya penulisan skripsi dari fakultas lain, dari universitas lain, karena mereka juga punya gaya sendiri. Ya. Jadi kita berpatokan kepada apa yang ditulis oleh atau yang ditetapkan oleh fakultas kita, FIB. Kemudian ada MLA Handbook. Kalau yang saya share di MOS itu contoh MLA tapi dalam bentuk yang singkat yang saya ambil mungkin dari universitas lain. Kalau handbooknya juga ada, kalau kalian perlu handbooknya bisa di-download atau bisa nanti juga bisa saya share. Kalau handbook berarti lebih tebal itu halamannya ada 200-an atau berapa. Kalau yang saya share di MOS itu bentuk summary-nya, jadi cuma berapa lembar itu, nggak sampai 10 kalau nggak salah, atau 20-an ya, lebih sedikit lah yang jelas untuk MLA-nya. Research methodology juga ada banyak sebenarnya yang bisa diakses di internet yang bisa kita dapatkan secara free. Seandainya mungkin kalau di mata kuliah yang metodologi kalian mendapat draft atau filenya dari dosen ya silahkan ya itu lebih baik lagi karena mungkin itu juga lebih terfokus ya bagaimana metodologi penelitiannya di bidang sastra dan di bidang linguistik. Kalau yang saya punya kebanyakan research metodologinya itu secara umum dan juga yang terkait dengan education. Boleh sih masih digunakan tapi mungkin akan lebih spesifik jika kalian menelitinya ya menggunakan yang literature atau yang linguistik. Oke, kemudian ada reputable journal articles. Boleh di print, boleh dibaca secara online juga silahkan. Yang penting kalian ada nanti. Kemudian tenses used in academic writing juga sudah saya share. Capitalization and punctuation rules bisa dibuka kembali di buku academic writing. Dulu sudah pernah saya share juga bukunya. Ada rules-nya di situ. Nah, saya baca itu. Oke. Ya, kemudian, nah ini laptop. Ini waktu itu karena mengerjakannya di dalam kelas, jadi mahasiswa membawa laptop sendiri. Ya kalau di sini ya karena tidak bisa saya pantau ya, jadi silahkan kalian ya di luar dari ini ya untuk compulsory materials-nya. Untuk laptop ya terutama bisa diakses sendiri kalau mengerjakan tugas. Oke selanjutnya, nah dibuka lagi. Oke, ini ada beberapa reading references atau reading sources yang bisa saya berikan. Ini juga bisa ditemukan di internet ya untuk PDF-nya. Ya dibaca-baca saja kira-kira yang perlu nanti yang mana bisa kalian dapatkan, bisa kalian download.
Oke, ya sekarang saya akan masuk di stages of undergraduate thesis process. Well, to introduce you to the term of thesis, kemudian ada undergraduate thesis and also dissertation. So I will start from here. That the term thesis usually refers to a study completed as a part of master's program. S2 biasanya menggunakan istilah thesis atau tesis dalam bahasa Indonesia. While for dissertation, it refers to the culminating study in a doctoral program. Disertasi berarti untuk S3. Kalau skripsi, ya biasanya masih kita sebut sebagai thesis saja atau yang ada yang menyebutnya sebagai undergraduate thesis. Berarti itu refer kepada S1, ya, skripsi S1. Length and depth of content may also be distinguishing features. However, the purpose of both is to demonstrate that writers have a sufficient knowledge of their field of study. Kenapa kita harus menulis skripsi, tesis, maupun disertasi itu untuk mengukur ya sebagai final project of course to get that degree ya untuk memperoleh gelar itu tadi. Kalau kalian berarti SS ya sarjana sastra dan juga master atau dokter yang lain untuk mengukur kemampuan pemahaman kalian mengenai bidang ilmu tertentu. Nah, kalian itu menguasainya atau tertariknya sebenarnya di bidang yang apa dengan topik apa. Dan untuk membuktikannya yaitu dengan hasil tesis itu tadi. Ya, jadi kita bisa share information, kemudian share knowledge yang terkait dengan topik yang memang kalian prefer atau topik yang kalian kuasai yang akan diseminarkan dan akan dihadiri oleh dosen dan juga audiens. Kemudian di situ kita akan berdiskusi, mampu enggak kalian menjawab atau menyampaikan informasi terkait dengan apa yang kalian teliti itu. Audiens nanti yang menonton seminar itu biasanya akan bertanya tentang gambaran atau informasi apa sih yang sudah kalian tulis di dalam tesisnya. Dan kalian harus mampu untuk menjawabnya, menjabarkannya. Oke, itu ya yang terkait dengan knowledge yang perlu kalian miliki ketika menulis sesuatu. And we have 3 stages for this seminar. Ada 3 stagesnya. Ada yang dikatakan sebagai proposal seminar, isinya nanti bab 1, 2, 3, yang kalian presentasikan di depan lecturers and also audience. You will have 2 advisors, ya, 2 dosen pembimbing yang kalian bisa propose, yang bisa kalian pilih. Nanti bisa saja dosen pembimbingnya ini yang kalian pilih, kalian dapat. Tapi apabila dosen yang kalian pilih ternyata terlalu banyak ya dipilih oleh mahasiswa, maka biasanya akan dialihkan ke dosen yang lain, gitu, yang memang memiliki field of study yang sama. Nah, untuk proposal seminar sendiri tadi selain 2 advisors juga akan dihadiri oleh 2 examiners atau 2 dosen penguji yang ditentukan oleh Kaprodi. Kemudian juga akan dihadiri oleh audiens. Nah, sementara ini mungkin untuk angkatan 2018 karena dalam proses juga ya nanti untuk selanjutnya akan menulis skripsi, saran saya silahkan mulai untuk menonton seminar. Mumpung online ini seminarnya ya, jadi kalian bisa mungkin meminta informasi tentang jadwal itu dari Mbak Wana di akademik atau mungkin di pos di mana saya juga kurang tahu ini kalau mahasiswa ujian biasanya akan diinformasikan di media sosial yang mana. Kalau dulu sih di Facebook ya, biasanya akan ditulis di Facebook. Kalau sekarang saya nggak tahu. Nanti kalian bisa minta izin untuk mengikuti seminarnya. Mungkin izinnya ya kepada kakak tingkat yang akan melaksanakan seminar. Karena apa? Saya sarankan begini, karena nanti kalian akan ada persyaratan juga mengisi file pernah ikut seminar kalau nggak salah ya. Ada kalian ada syaratnya kalau tidak salah
harus ikut seminar 5 kali atau apa untuk bisa kalian juga nanti mengadakan seminar proposal. Jadi ada syaratnya di situ. Nah, nanti untuk memilih seminar apa yang bisa kalian ikuti ya yang terkait dengan hal apa yang kalian pilih. Kalau literature ya berarti ambil yang nanti seminarnya yang terkait dengan literature. Kalau linguistik ya yang linguistik. Kalau untuk topik ya nggak masalah ya. Yang penting kalian masuk dulu whether in linguistic or in literature. Biasanya jadwal untuk seminar itu di hari Jumat. Yang boleh dihadiri oleh audiens itu hanya seminar proposal dan seminar hasil. Kalau nanti di stage ketiga nggak boleh dihadiri oleh audiens. Ya, jadi setiap hari Jumat ini saya informasikan ya, setiap hari Jumat biasanya akan ada 4 ya kalau nggak salah yang seminar itu akan ada 4. Nah, silahkan nanti di waktu-waktu yang mana jika kalian ingin menghadiri dan izin dengan kakak tingkatnya kalau bisa. Kak, saya mau ikut nonton seminarnya ya gitu. Jadi supaya dapat gambaran apa sih pertanyaan yang ditanyakan oleh penguji. Ini bisa dimulai ya, di semester ini bisa dimulai besok. Seandainya ada jadwal besok. Harusnya ada ya, karena setiap hari Jumat. Cuma saya nggak tahu karena besok saya tidak ada menguji dan membimbing karena belum jadwal saya, mungkin minggu depan. Tapi bisa dimulai ditanyakan ke akademik ya. Oke, itu untuk stage yang pertama, proposal seminar. Nah, selanjutnya untuk stage yang kedua, setelah proposal seminar, kalian akan mengadakan result and analysis presentation atau seminar hasil biasanya. Kalau seminar hasil, kalian mulai untuk mempresentasikan juga bab 4 dan bab 5-nya, karena yang difokuskan adalah hasil-hasilnya itu. Selanjutnya adalah undergraduate thesis seminar. Nah, yang ketiga inilah yang kita sebut sebagai pendadaran yang dihadiri oleh dosen saja, dosen pembimbing dan dosen penguji. Dan di sini sudah menentukan kelulusan. Nah, jadi kalau kalian sudah dinyatakan lulus pendadaran, diberikan nilai, hanya tinggal merevisi, kemudian mengembalikan lagi kepada para dosen, kemudian meminta tanda tangan dan mencetak skripsinya dan selesai. Gitu. Nah, karena kalau ini sih pengalaman saja ya, pengalaman mungkin dari kakak-kakak tingkatnya juga. Kan penelitian kalian yang sastra dan linguistik ini kan berbeda dengan penelitian lapangan, berbeda dengan yang saya lakukan. Kalau saya dulu penelitian lapangan, saya harus turun ke sekolah, saya harus membagi kuesioner, saya harus mewawancara. Nah, kalau kalian kan enggak. Kalian hanya membaca novel atau menonton film dan menganalisis hasil dan lain-lain. Nah, jadi mungkin durasinya kalau bisa, ya kalian sendiri ya yang memanage waktunya, mungkin 6 bulan itu kalian harusnya sudah bisa selesai. Ya, dalam jangka waktu 6 bulan, bahkan kurang dari 6 bulan, harusnya kalian udah bisa selesai skripsi. Nah, dengan syarat apa? Yaitu tadi diperbaiki penulisannya, proposalnya oke. Biasanya kok proposal oke, dosen itu sudah mengizinkan untuk maju, baru nanti mendapat masukan, feedback dari penguji dan dari audiens. Nanti direvisi, kemudian diserahkan kembali ke penguji pembimbing. Kalau penguji pembimbing bilang, oke silahkan lanjut bab 45. Nah, kalian sudah mulai menulis bab 45. Diserahkan kembali, nah, kemudian nanti mendapat feedback dan lain-lain, baru memperbaiki. Kalau sudah boleh maju, maju gitu. Jadi, harus di manage waktunya lah ya, agak cepat juga. Biasanya kalau kami mengoreksi, dosen mengoreksi itu sudah diberi jangka waktu sih, 1 minggu atau 2 minggu itu harus dikembalikan ke mahasiswa. Kecuali dosennya sangat sibuk sekali, ya mohon mahasiswa juga bersabar ya. Tapi kalau dosennya sedang tidak terlalu sibuk sih, biasanya sih dikembalikan sudah dalam waktu 1 minggu. Nanti diingatkan lagi kalau sudah, Miss mohon maaf, saya ingin bertanya apakah proposalnya sudah selesai untuk dibaca, apakah ada feedback. Nah, sebenarnya nggak masalah sih kalau mengingatkan kembali. Kalau sudah waktunya 1 minggu, jangan 1 hari atau 2 hari kalian WA lagi. Ya, pasti tidak akan dibalas kalau seperti itu. Ya, jadi silahkan nanti durasi 1 minggu diingatkan, karena biasanya juga chat itu numpuk ya. Banyak mahasiswa ngechat-ngechat,
menanyakan skripsi dan lain-lain, akhirnya tertumpuk yang chat awal. Ya, itu bisa diatur sendiri nanti oleh kalian. Kemudian poin yang berikutnya, the purpose of proposal is to get agreement on the merits of the proposed study before the student begins to collect data. Namanya proposal, you propose something. Bukan berarti proposal akan selalu disetujui. Ya, dalam proposal seminar itu akan ada dua hasil, lanjut atau ulang. Ya, kalau lanjut berarti kalian bisa melanjutkan untuk menulis bab 4, 5 dibarengi dengan revisi, atau ada juga yang harus mengulang proposalnya karena mungkin proposalnya tidak sesuai, ya, atau pada saat menulis proposalnya itu isinya itu tidak memenuhi kriteria. Itu juga ada yang seperti itu. Apakah harus mengadakan seminar proposal lagi? Ya tergantung. Ada dulu pernah kejadian ya, kakak tingkatnya harus mengulang seminar, berarti harus seminar lagi. Ada juga yang hanya mengganti proposalnya saja, memperbaiki dengan judul atau dengan topik yang lain. Nah, itu tergantung kesepakatan antara dosen-dosen. Ya, makanya diusahakan memilih topik yang memang kalian kuasai, ya, yang bisa kalian mampu untuk menulisnya. Oke, kemudian result and analysis presentation presents the data findings and discussion, ya. Oke, untuk poin-poin yang berikutnya ini, ya tatap muka ini saya ambilnya dari guideline-nya. Tatap muka atau konsultasi untuk seminar proposal sedikitnya 3 kali, seminar hasil 3 kali, ujian skripsi minimal 1 kali, dibuktikan dengan mengisi formulir laporan proses bimbingan skripsi. Ya, jadi kalian akan ada laporan proses bimbingan skripsi. Adanya angka-angka ini itu tidak menjamin apakah harus seperti ini di lapangan nanti. Ya, ini hanya tertulis di dalam guideline, tapi belum tentu seperti ini pada saat kalian ada di lapangan. Bisa 3 kali memang. 3 kali baru lanjut maju seminar. Bisa lebih dari 3 kali. Karena apa ya? Proposalnya karena belum betul proposalnya. Ya, jadi jangan sampai langsung, harusnya 3 kali saya sudah bisa maju. Enggak, ada yang sampai berkali-kali, ada yang lebih dari 5 kali, karena memang enggak sesuai proposalnya. Sudah dikasih masukan, masih juga salah-salah. Nah, berarti kan kita sebagai dosen belum bisa mengizinkan mahasiswa untuk maju kalau kondisinya seperti itu. Banyak sekali, oke, ide bisa gitu ya, mungkin ide masuk, tapi cara penulisan, grammar dan lain-lain masih berantakan. Nah, itu masih harus diperbaiki kalau seperti itu. Mungkin kalau ada kesempatan kalian bisa meminta bantuan teman yang mungkin grammarnya lebih bagus untuk mengecek seperti apa penulisannya. Jadi jangan terlalu hopeless, jangan terlalu percaya diri, sudah grammarnya mungkin tidak bagus, kalian biar aja sudah saya nulis tanpa ada usaha, jangan seperti itu, ya. Jadi bisa menggunakan bantuan teman atau tetap membuka buku grammar, cek dengan dictionary dan lain-lain. Kalau ada pertanyaan, pakai Google Translate boleh, Miss, ya silahkan kalau mau dipakai, asal ada yang namanya human touch, ya. Nggak langsung diterjemahkan sama Google, langsung dikumpul ke dosen. Wah, itu pasti akan disuruh mengulang lagi. Kalau sudah diterjemahkan oleh Google atau pakai Grammarly, terserah kalian, harus ada yang namanya human touch, ya. Harus kalian sebagai siswa, sebagai mahasiswa ya dikoreksi ulang. Karena mesin itu tidak bisa membaca waktu. Kita punya tenses yang terkait dengan waktu. Bagaimana kata kerja itu akan berubah misalnya. Nah, tensesnya kan nggak tahu waktunya pagi, siang, atau malam di situ. Apakah waktunya lampau, apakah waktunya hari ini, nah itu nggak bisa dibaca oleh mesin. Jadi kalian sendiri yang harus memperbaiki hal-hal tersebut. Ya, jadi ini nanti untuk formulirnya bisa kalian download sendiri. Sama tadi bukti menonton seminar itu juga ada sendiri filenya. Oke, this one is thesis template and substance of chapters. Isinya apa saja sih
di chapter 1 sampai chapter 5, ada cover page, ada originality statement atau pernyataan yang menyatakan bahwa tesis ini tidak ada plagiarisme di dalamnya, hasilnya adalah dibuat oleh mahasiswa sendiri, itu juga tinggal di-download, sudah ada sendiri original statement-nya. Dan ini akan dilampirkan pada saat kalian sudah selesai tinggal mencetak skripsinya. Ya, kalau masih proposal ya nggak perlu dicantumkan. Kemudian ada page of approval. Isinya itu adalah persetujuan atau tanda tangan dari dosen penguji dan juga kaprodi, dosen pembimbing dan juga kaprodi kalau untuk proposal. Nanti juga ada kalau sudah mau menyusun skripsinya atau mencetak skripsinya ya harus ada tanda tangan dari penguji, dekan dan lain-lain. Ada tambahan tanda tangan yang lain. Itu bisa dilihat di guideline-nya. Kemudian yang saya cetak dengan red color, acknowledgement and abstract, ini akan kalian cantumkan kalau kalian sudah menyusun chapter 4 and 5. Jadi ada ucapan terima kasih, ada juga abstrak. Ucapan terima kasih ini misalnya menyangkut ucapan terima kasih kepada biasanya sih ada dean, dekan, kaprodi, dosen penguji, dosen pembimbing, teman-teman, orang tua. Nah, ini silakan nanti dirangkai sendiri ya untuk acknowledgement-nya. Kemudian abstrak itu adalah gambaran, tulisan di awal, tulisan singkat mengenai isi dari skripsinya. Jadi sebelum membaca secara detail, isi atau konten dari chapter 1 until chapter 5, itu sudah ada gambaran dari abstraknya. Abstrak cukup singkat, ya, abstrak cukup singkat. Kemudian ada table of contents atau daftar isi. Daftar isi selalu dibuat terakhir setelah semuanya selesai. Karena daftar isi ya isinya pages ya. Kemudian list of table, list of figures if any kalau ada. Kalau di dalam skripsinya kalian ada tabelnya atau ada figurnya, ya maka perlu ada terkait dengan list of table and list of figures. Kalau ada, kalau enggak ya enggak usah ditulis. Kemudian ada list of appendices, ini bisa juga ada, kebanyakan ada ya, daftar lampirannya, jadi perlu kalian tuliskan juga daftar lampiran di depan. Kemudian baru isi dari chapter 1 sampai chapter 5 dengan nama-namanya ini, yang terakhir baru referensi nanti. Dan juga ada lampiran yang ada di belakang, setelah referensi itu juga bisa biasanya tertulis dengan lampirannya. Kalau list of appendices ya nama lampirannya apa, tapi lampirannya itu di belakang. Oke, untuk proposal biasanya tertulis 15 to 18 pages ya untuk proposal dan tapi biasanya juga ada yang lebih dari 18 pages. Ditulis dalam Times New Roman 12 double space ya untuk skripsi. Kemudian proposal stage-nya chapter 1 until 3, thesis all chapters. Ya, ini mungkin akan lebih detail dibahas minggu depan. Isinya saja untuk chapter 1 ada 6 points. Background of the study, research question, purpose atau objective of the study, significance of the study, scope and limitation, and definition of key terms. Ini isi dari chapter 1, ya, ada 6 poin. Kemudian chapter 2, review of related literature, atau apa namanya teori ya, teori-teori ini seperti apa itu tercantum di chapter 2. Biasanya teori yang akan kita gunakan itu akan mencakup teori yang mensupport topik apa yang akan kita analisis. Kemudian juga ada penelitian sebelumnya dengan topik yang serupa. Peneliti tidak hanya mendeskripsikan penelitian sebelumnya, tapi lebih kepada menganalisis apa yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya dan apa yang belum dikaji atau dibahas dalam penelitian sebelumnya. Ini adalah poin penting, ini hal yang sulit sebenarnya. Misal kalian sudah mengumpulkan tulisan atau artikel atau hasil penelitian dengan topik yang sama. Misalnya tadi Fajar memberikan contoh Marxism. Kalian mengambil
artikel penelitian dengan topik Marxism juga. Nah, sekarang apa yang membedakan penelitianmu, ya, penelitian kalian dengan penelitian yang sudah diambil sebelumnya? Nah, itu harus ada jawabannya di situ, karena nggak bisa kalau saya mau meneliti Marxism, terus kalau ditanya, loh apa yang membedakan penelitianmu dengan penelitian yang terdahulu? Kalian nggak bisa jawab. Nah, itu berarti menjadi your disadvantage di situ. Jadi kalian harus bisa menjawab ini, novelty atau kebaruan apa yang kalian lakukan di penelitian kalian, atau gap apa yang akan kalian penuhi di sini yang tidak dilakukan oleh penelitian terdahulu, meskipun topiknya sama. Nah, jadi one big question ya kepada seorang peneliti itu adalah bisa menjawab pertanyaan ini. What is your reason of analyzing the topic? Kira-kira alasan kalian apa sih menganalisis topik ini? Itu adalah pertanyaan utama. Ngapain sih menganalisis topik yang terkait dengan Marxism? Kenapa sih menganalisis speech act? Nah, harus bisa menjawab pertanyaan itu. Kalau nggak bisa ya, nggak bisa lanjut meneliti, karena itu adalah basic question actually. Tapi agak sulit kadang-kadang mahasiswa menjawab. Kita nggak bisa menjawab dengan because I like that topic. Nggak boleh menjawab dengan preference. Harus bisa memberikan alasan yang akademis di situ. Ya, jadi mulai sekarang sudah dipikirkan. Saya meneliti topik A dengan alasan apa? Gitu. Oke, kemudian ini saya ambil juga dari website di Unmul, di FIB, sorry. Peneliti akan mampu memberikan argumen yang kuat mengapa penelitian ini akan memberikan banyak kegunaan dan mengembangkan apa yang sudah diteliti. Dalam tinjauan pustaka, peneliti menganalisis teori yang akan digunakan atau yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pustaka yang digunakan pun disarankan pustaka baru. Oke, ini ya, diperhatikan. Teori yang kalian pakai, disarankan pustaka yang diterbitkan 10 tahun ke belakang hingga sekarang. Jika kalian nanti sudah mulai menulis skripsi di tahun 2021, maka paling tidak diusahakan pustaka yang digunakan itu 2000 berapa? 2011 ya, yang terbaru 2011 ke atas. Jangan 2011 ke bawah. Ya, jadi 2011 ke atas. Kalau ada pertanyaan lagi, tapi Miss, teorinya itu kan memang teori yang teori asli yang muncul di tahun 70 atau 80-an. Misalnya teori banyak sih ya, kalau yang linguistik mungkin mengenal teorinya Yule atau teorinya siapa di situ. Itu kan memang 80-an, Miss. Kalau ada edisi terbaru di mana Yule misalnya berpartner dengan penulis lain menciptakan teori atau memperbarui teori yang sudah ada, yang dicetak di cetakan-cetakan yang baru, maka cetakan barulah yang digunakan. Karena pasti teorinya masih sama ya, cuma cetakannya sudah baru, 2010 misalnya. Jadi jangan dipakai lagi teori yang sudah lama itu. Walaupun ini adalah teori asli, ya. Kecuali teorinya ini tidak berkembang sama sekali, hanya menggunakan teori yang memang ini terus setelah dicari-cari nggak ada nih teori-teori baru atau tidak dicetak baru ya. Mau nggak mau ya silakan digunakan. Tapi kalau ada silakan diusahakan dengan pustaka yang baru karena memang ini yang disarankan gitu ya. Jadi kita tahu bahwa ada teori yang baru ini yang berkembang. Oke, kemudian relevan asli ya itu uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan yang mendasari penelitian yang dilakukan. Kemudian di sini yang saya cetak tebal, kerangka pemikiran harus utuh menuju kepada satu tujuan yang tunggal, memberikan jawab atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Oke, jadi rumusan masalah atau research question yang kalian cantumkan dalam penelitian harus mampu dijawab dengan bantuan teori. Jadi teori itu nggak asal mengambil teori saja, asal skripsinya jadi tebel gitu, enggak ya. Bisa difilter teori mana yang memang kalian pakai untuk mendukung tulisannya.
Nama yang muncul dalam tinjauan pustaka, oke, silahkan dilihat ini nama yang muncul dalam chapter 2 dan chapter 3, pokoknya semua yang kalian pakai nanti harus dicantumkan pada daftar pustaka. Ya, itu ya, kadang-kadang suka mahasiswa itu miss. Apa yang dicantumkan nggak ditulisnya di dalam daftar pustaka. Jadi ini silahkan kalian harus aware, membuat listnya. Kemudian ini research method yang akan kalian pelajari juga di semester ini dengan Pak Singgi. Kalau yang di sastra, kalau di linguistik saya nggak tahu dengan siapa, mungkin dengan Prof ya. Ini ada research design, data and data source yang tercantum di chapter 3 ya, research instrument, data collection technique, data analysis and triangulation. Kemudian finding and discussion. Analisis hasil merupakan proses peneliti menjabarkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Analisis menjadi kunci apakah permasalahan dan metode yang digunakan oleh peneliti relevan atau sebaliknya. Finding itu hasil, discussion ya diskusi atau pembahasan. Finding sama discussion itu tidak sama. Ya, mungkin akan lebih dijabarkan nanti pada saat kita masuk di finding and discussion. Conclusion and suggestion juga saya akan jelaskan nanti. Oke, works cited sudah, appendix, abstract. Oke, ini sedikit tentang abstract. The purpose of an abstract is to provide readers with a concise and accurate overview of the study. Jadi bentuknya cukup concise atau padat. Bisa saja hanya satu paragraf, ya, bisa saja hanya satu paragraf. Isi dari abstrak itu ada tujuan penelitian, kemudian ada metodologi yang digunakan, deskripsi dari participants atau subjek, as well as how the participants were or will be involved in the study. Ini gambaran umum. Mungkin kalau nanti kalian di penelitian sastra atau linguistik kan nggak ada participants-nya ya, nggak ada siswanya yang berpartisipasi. Ya, yang kalian jelaskan adalah mungkin karakter atau datanya itu seperti apa, dari hasilnya speech X seperti apa, ya itu yang nanti kalian cantumkan di situ. Abstract appears prior to chapter 1. It is written after you have completed all of the chapters so that an accurate summary is possible. Abstract akan ditulis kalau semua chapter itu sudah selesai. Ya, karena akan seperti bentuk summary abstrak itu, ya, membuat ringkasan tentang apa yang diteliti. Oke, nah ini adalah contoh topik yang memang diambil oleh kakak tingkat kalian. Mungkin yang sekarang ada yang terbaru ya. Nah ini yang selama saya menguji dan membimbing ini kurang lebih beberapa topiknya. Ada yang mengambil feminist issues, archetype, hero's journey, masculinity, gender, dan masih banyak lagi. Linguistik itu terkait dengan speech act, register, code switching, code mixing, implicature, dan lain-lain. Nah, kalian juga bisa menambahkan topik yang lain di sini. Ada Marxism dan yang lain-lain itu juga boleh. Ya, ini contoh-contohnya saja. Gradingnya seperti biasa, ada objective 10%, task 20%. Ini nanti ada article selection, group presentation, outlining process, dan lain-lain. Kemudian quiz ada 30%, ini individual presentation, final project 40% for mini proposal. Ini mungkin akan saya sampaikan nanti ya, jika ada terkait dengan mulai mengerjakan tugas, kemudian ada quiz dan final project-nya. Walaupun ini tertulis presentation, ya jangan khawatir, presentation-nya nggak selalu kalian berkali-kali presentation, tidak. Ini nanti akan ada individual presentation, tapi akan saya jabarkan nanti saja. Oke, nah ini adalah assignment yang harus mulai kalian cari, ya, assignment yang harus mulai kalian cari. Ini terkait dengan kenapa saya tanya berapa orang yang masuk di literature, berapa orang yang masuk di linguistik. Ya, jadi di sini kalian boleh memilih 3 articles yang relevan to your preferred topic, ya. Jadi silahkan memilih dulu kalian itu ingin meneliti topik apa. Nanti kalau sudah kalian memilih, baru kalian cari 3 articles, ya, harus 3 artikel.
Karena nanti kalian itu akan memerlukan banyak ya. Siapa tahu ini di mata kuliah thesis writing artikelnya masih bisa dipakai. Artikel banyak sekali ditemukan di internet. Nah, saya berikan contoh dulu ya. Cara pemilihan artikelnya. Nah, ini dia. Terbesar dulu. Sebentar ya, saya cas laptopnya dulu. Oke, ya. Jadi inilah contoh artikel, bentuk artikel yang harus kalian cari dengan benar, karena akan mempengaruhi bagaimana kalian akan menuliskannya di dalam in-text citation and also dalam references. Judul pasti ada, ya. Judul dari artikelnya ada. The writer's name juga harus ada. Redwan Gaber, El Sokki misalnya. Kemudian journal name, nama jurnalnya harus ada. English Language, Literature, and Culture, misalnya. Lalu di bawahnya ada tahun, ada volume jurnalnya, ada nomor jurnalnya yang ditulisnya seperti ini volume 4, nomor 4, kemudian ada pages-nya. Nah, jadi cara kalian menyeleksi artikel apa yang dipilih itu seperti ini. Linguistik sastra sama, ya, linguistik sastra sama. Cara memilihnya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan topik yang diminati tadi? Di sini tertulis postcolonial study misalnya. Berarti pasti penelitian yang akan kalian fokuskan topiknya pada postkolonialisme. Itu kalau contohnya di sastra. Berarti nanti artikel yang dicari ya yang terkait dengan postkolonial semuanya. Gitu. Bukan objeknya loh ya. Kadang terjadi misunderstanding seperti ini. Yang dicari duluan itu adalah kesamaan objek penelitian. Yang dicari adalah film atau novel yang sama. Misalnya meneliti Pride and Prejudice. Pride and Prejudice kan banyak sekali ya yang sudah mengadakan penelitian tentang itu. Maka si siswa ini mencari judulnya Pride and Prejudice, penelitian tentang Pride and Prejudice. Ya sama, keluar banyak sekali, tapi topiknya berbeda-beda. Nah, itu berarti kurang tepat untuk mencari yang seperti itu. Cari dulu topiknya, objek berbeda, tidak masalah. Ya, itu gambarannya. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Question? No? Oke, ini contoh abstrak. Miss, nah, ini yes, Muhammad Ramadhani. Ini kan saya juga kayak cek di internet lagi gitu, Miss. Itu ada artikel, site sama conference paper. Itu kita boleh pakai itu nggak, Miss? Boleh. Ya, boleh seperti itu. Harus kalian sesuaikan dengan MLA. Jadi cara mengutipnya ada sendiri. Boleh menggunakan conference paper, boleh. Ya, jadi nggak harus artikel seperti ini, ya. Ya. Oke. Ya, jadi nggak harus artikel seperti ini ya. Ini hanya contoh saja kalau mencari artikel itu yang dicantumkan seperti ini. Tapi ada artikel yang bentuknya kalian dapat dari conference, dari online journal dan lain-lain ya. Masih boleh versinya yang lain-lain. Tapi harus kalian sesuaikan dengan MLA. Bagaimana cara mengutipnya nanti. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Ini mungkin sambil mendengarkan saya menjelaskan, udah mulai sambil muncul kira-kira topiknya apa, sambil mencari, nggak apa-apa loh ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan, bisa langsung kalian sampaikan. Nah, ini contoh abstrak. Abstrak itu nggak panjang lebar ya, seperti ini. Kalau di dalam artikel, dia cuma satu paragraf seperti ini. Nah, nanti kalian juga bisa menuliskannya di dalam tesis kalian, ya cukup singkat seperti ini ya. Ada abstrak, ada keywords. Kata kuncinya apa? Nah, ini kata kuncinya. Kata kunci biasanya nggak lebih dari 5 nih. Nggak lebih dari 5.
Oke, saya lebih menyarankan kalian lebih banyak untuk mencari artikel daripada menggunakan skripsi. Skripsi boleh dijadikan panduan sebagai penelitian sebelumnya, ya, previous studies boleh menggunakan skripsi. Tapi saya lebih menyarankan kalian mencari artikel, karena artikel ini jumlahnya lebih sedikit. Nah, ini misalnya cuma ada 10 lembar. Kalau skripsi kan ada lebih dari 40 lembar, dan kalian harus membacanya lebih banyak gitu ya. Jadi saya sarankan banyak-banyaklah mencari artikel yang bisa kalian temukan di internet. Bukan berarti skripsi nggak boleh ya, bukan berarti skripsi nggak boleh, ya bolehlah satu aja lah kalau bisa. Yang lainnya artikel. Nah, kemudian artikel silahkan mencari yang bentuknya adalah research article atau artikel yang berupa penelitian, karena ada artikel yang berupa konseptual, ya, namanya konseptual artikel. Isinya hanya berupa teori saja. Nah, kalau kalian mau belajar bagaimana menganalisis nanti di chapter 4 and 5, maka carilah artikel yang berupa research article. Kalau ini berupa research article. Kenapa bisa tahu ini research article? Ya, kita tahu ada judul karyanya di sini, Migration to the South. The Self and the Other in Conrad's Heart of Darkness and Tayyib Salih's Season of Migration to the North. Jadi ada dua karya yang mau dicari, Self and the Other. Nanti bisa belajar cara menganalisisnya seperti apa. Nah, ini ada discussion-nya. Nah, maka kalian nanti mencarinya yang seperti ini, ya, supaya tahu bagaimana menganalisisnya. Ya, selesai. Seperti itu nanti. Oke, ini contoh artikelnya. Saya stop share. Nah, saya kembali ke ini tadi, assignment. Nah, ini. Oke. Ya, untuk group division, ya, group divisionnya boleh 2 orang, boleh 3 orang, ya, paling banyak 3 orang. Fungsi dari group division ini adalah untuk bertukar pikiran saja. Misalnya kalian meneliti, kepikiran untuk meneliti topik yang sama yang terkait dengan feminis. Nah, ada teman kalian juga yang ingin meneliti topik yang terkait dengan feminis. Nah, di sini kalian bisa bertukar ide, ya, atau mungkin bisa sambil saling membantu untuk mencari jurnalnya, tapi usahakan jurnalnya yang berbeda, ya, artikelnya yang berbeda, karena supaya lebih banyak lagi kalian bisa mendapatkan artikel-artikel itu. Nanti kalau misalnya si A sudah mendapatkan 3 artikel yang terkait dengan feminis, si B juga sudah mendapatkan artikel yang terkait dengan feminis, nanti kan bisa di-share gitu, ya, bisa di-share. Nah, tugas yang saya maksud tadi ini tetap menjadi individual task, ya, individual task. Dari 3 artikel yang kalian dapatkan, nanti kalian harus bisa membuat summary dari artikelnya. Cara membuat summary-nya adalah, ini langsung diketik aja ya nanti. Saya belum menentukan waktu pengumpulannya, tapi kalian yang jelas harus mulai untuk membaca, ya, harus sudah mulai untuk membaca. Tulis dulu topiknya. Nah, misalnya topiknya tadi feminis. Kemudian article titles. Kalian tulis judul artikelnya. Ya, misalnya judulnya A, B, C apa, nanti kalian tulis judul artikelnya, baru kalian membuat summary-nya. Cara membuat summary. Pada setiap artikel itu kan terdiri dari beberapa paragraf, ya. Misalnya bagian introduction tadi. Introduction ada berapa paragraf di situ. Setiap paragraf itu harus kalian cari ide utamanya. Nah, berarti dalam bentuk apa ide utamanya? Dalam bentuk sentence. So one paragraph must only contain one important sentence yang merujuk kepada ide utamanya. Nah, caranya bagaimana? Ya berarti kalian harus baca dulu, baru kalian tulis dengan kalimat kalian sendiri. Paragraf 1 membahas tentang apa di situ. Paragraf 2 nanti apa. Kemudian yang paling penting ini, purposes. Tujuan dari penelitiannya apa? Kalau purposes ini saya minta untuk dipisahkan. Ya, walaupun nanti tertulis di paragraf yang mana, tapi silahkan kalian buat detail purposes-nya sesuai yang tertulis sama persis di artikelnya. Kalau di dalam artikel biasanya purposes-nya itu nggak dicantumkan
nomor 1 apa, nomor 2 apa, enggak. Kalian harus mampu mencarinya sendiri. Beda dengan skripsi. Kalau di skripsi, research question jelas. Research question nomor 1 apa, RRQ nomor 2 apa. Tapi kalau dalam artikel enggak, dia implied, tersirat ya, tersirat apa tersurat ya, tersirat ya, tersirat di dalam tulisannya. Gitu ya. Jadi ini nanti untuk membuat summary dari artikelnya. Jadi masing-masing artikel harus dibuat summary-nya dengan paragraf 1 apa isinya, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, dan lain-lain. Itu nanti kalian buat sendiri dalam file khusus ya untuk thesis writing, membuat summary-nya apa supaya nanti pada saat menggunakan artikel ini kalian itu masih ingat, oh ternyata artikel ini isinya adalah ini. Oke, begitu ya. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Kalau bertanya kapan dikumpul, saya belum tentukan. Yang penting kalian sudah siap, karena sewaktu-waktu akan saya minta summary-nya sudah sampai di mana, terkait dengan 3 artikel itu. Oke, question? Yes, silahkan. Ini agak jauh sih, Miss, tapi nggak apa-apa ya. Agak apa? Agak jauh dari pembahasan tugasnya. Oh, oke, ya, silahkan. Kalau misal nanti pada saat penulisan proposal, katanya Miss kan nggak apa-apa nih, Pak Singgi sama Miss Ani sama. Terus kita nulisnya udah, katakanlah udah serius dan sukses gitu, isiannya bagus. Dan yang saya temukan pada saat semester 7 kan ada seminar proposal memang, Miss. Itu kita langsung ajukan pada saat itu bisa, Miss, atau gimana? Apakah kita menulis ulang atau gimana ya? Oke, jadi begini ya, dengan banyaknya mata kuliah yang menyangkut skripsi, ini begini. Jadi nanti tujuan akhir untuk skripsinya yang menjadi final decision-nya itu adalah between you and also your advisors. Ya, kami di mata kuliah ini sebenarnya hanya sebagai perantara yang berhak menentukan apakah nanti proposalnya seperti itu atau tidak, itu nanti kalau kalian sudah masuk dengan dosen pembimbingnya sebenarnya itu ketika sudah tidak melalui mata kuliah ini. Nah, kalau yang ditanyakan ini saya sharingnya karena pengalaman dari semester lalu saja ya. Untuk mata kuliah thesis writing yang bersamaan dengan mata kuliah metodologi penelitian linguistik, metodologi penelitian sastra, itu sebenarnya tidak ada masalah dengan proposal ketika diajukannya sama sebagai tugas akhir. Karena bunyinya sebagai tugas akhir. Ya, bunyinya sebagai tugas akhir. Nah, kami di sini tidak memberikan masukan detail, apakah proposal yang diajukan itu benar atau salah, tidak. Karena kalian itu akan punya dosen pembimbing sendiri. Ya. Jadi kalian itu akan punya dosen pembimbing sendiri. Kalau yang namanya tugas akhir, misalnya, ini kan kalau saya sebagai lebih fokus kepada proses menulisnya. Misalnya nanti saya sudah mendapatkan outline chapter 1 atau draft chapter 1 dari kalian. Saya hanya akan memberikan masukan yang terkait dengan misalnya penulisan, atau mungkin dalam bagian chapter 1, oh ini ada yang perlu dicantumkan. Saya tidak akan mengoreksi detail di situ. Saya hanya memberikan masukan. Begitu juga mungkin di mata kuliah sastra dan linguistik nanti. Misalnya di mata kuliah metodologi, oh metode yang kalian menggunakan di part ini kurang tepat. Nah, mungkin Pak Singgi akan memberikan masukan di bagian itu. Nanti di semester depan ada mata kuliah apa, Fajar namanya seminar ya? Proposal sama Semhas, Miss, sama Semhas. Oh, Semhas nggak ada, seminar kan ya namanya? Ya, seminar proposal sama seminar hasil tuh, Miss. Oh, nama mata kuliahnya itu? Iya, Miss, ini saya sambil baca-baca. Oh, nama mata kuliahnya seminar. Oh, saya soalnya tertulisnya di kurikulum itu kalau nggak salah mata kuliah seminar namanya. Nah, di mata kuliah seminar itu kalau kemarin fokusnya itu adalah kalian mencoba untuk mempresentasikan. Ya, jadi kalau misalnya menggunakan proposal yang sama, tinggal diperbaiki, mau diajukan lagi, silahkan, nggak apa-apa. Nanti kan ada masukan lagi tuh dari dosen-dosennya yang mengampu mata kuliah tersebut. Nah, nanti kok sudah dapat masukan, sebenarnya banyak masukan juga sih ya, nanti banyak masukan, jangan sampai kalian menjadi tambah bingung sebenarnya ya. Nggak apa-apa,
nanti masukannya, karena mungkin dosen-dosen yang mengampu mata kuliah ini kan lebih spesifik ya, nanti ada yang literature, ada yang linguistik juga. Ya diperbaiki lagi. Nanti kalau si proposal ini kalian sudah dapat ya bab 1 sampai bab 3, sudah mulai kalian mengurus skripsi, kalian adakan perbaikan sedikit sesuai dengan masukan-masukan yang ada atau menambahkan ide lagi, baru diajukan ke dosen pembimbing kalian yang sudah ditentukan secara SK. Nah, itu. Pokoknya finalnya itu adalah you and your advisor sebenarnya yang menentukan apakah proposalnya ini layak untuk diajukan atau tidak. Kalau ini mata kuliah ini ya sebagai perantara saja sebenarnya. Yang penting kalian itu tahu seperti apa menulis proposalnya, kemudian seperti apa sih teori-teori itu harus dicantumkan dan lain-lain. Gitu. Oke? Ya, seperti itu ya. Jadi ini mungkin pertanyaannya itu intinya sama, proposal ini masih boleh nggak sih digunakan di mata kuliah ini dan mata kuliah yang lain? Ya masih boleh, nggak apa-apa. Nanti kan pasti ada perbaikan. Gitu. Ya kan? Supaya nggak nulis ulang gitu kan, sebenarnya intinya kami mau tanya itu ya. Supaya nggak double-double lagi nulis ya kan. Nah, ya karena kalau memang sudah satu, ya satu gitu. Ya kan? Maksudnya dibagusin sekalian gitu, Mas. Ya, dibagus-bagusin aja, ya, dibagus-bagusin aja, betul. Nggak apa-apa, dibagus-bagusin aja. Setelah dapat masukan kan harusnya lebih bagus ya, nggak lebih buruk harusnya. Nah, ini kendalanya grammarnya harus tetap baik ya. Ini sudah dapat ide, tapi nanti kalian nyusunnya masih tulisannya nggak benar ya, akan dapat masukan terus-menerus itu nanti. Ya, oke, ada lagi? Silahkan. Mungkin ada yang pernah mendapatkan ini karena saya mata kuliahnya kebanyakan ingin sharing aja sih supaya nggak memberatkan juga thesis writing ini. Siapa tahu ada yang pernah mendapatkan info-info yang terkait dengan skripsi atau seperti apa, itu boleh sambil kita share ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Mungkin pernah mendapat info apa dari kakak tingkatnya terkait dengan seminar proposal, seminar hasil, dan pendadaran mungkin? Ini ada yang sudah pernah menonton seminar? Coba siapa yang sudah pernah menonton seminar? Nggak ada nih. Oh, nggak ada. Belum ternyata. Kalau ya. nonton pengujian, kalau nonton kayak ujian skripsi gitu, ujian skripsi. ada Miss di YouTube tapi bukan sastra, dia bahasa Inggris. Ujian skripsi di YouTube. Oh, ya, nanti Iya. nontonnya ujian skripsi ini ya, literature FIB ya. Ya, karena yang perlu dimasukkan itu apa? Sama nonton tata cara apa? Kayak menjawab pada saat ujian gitu udah nonton pelan-pelan sih. Oh ya, nggak apa-apa. Ya itu bagus juga sebenarnya. Jadi kalian menghindari grogi ya, tahu bagaimana manner ketika menjawab pertanyaan dari dosen dan juga dari audiens. Ya itu boleh menjadi tambahan. Cuma yang perlu kalian masukkan di dalam filenya itu kan harus yang kalian tonton di FIB ya. Jadi silahkan mulai minggu depan lah ya, kan Jumat nggak ada mata kuliah kan. Nah, Jumat silahkan kalian paling nggak menonton kakak tingkatnya yang seminar. Nah, jadi nanti kalau sudah mulai kalian, sudah siap saya mengajukan proposal, sudah boleh maju seminar proposal yang betulan nih, kalian sudah ada bukti, sudah pernah menonton seminar. Gitu. Ya. Nah, selama tadi 1 jam ya, kurang lebih kira-kira sudah mendapatkan topik apa yang menarik untuk kalian teliti? Jangan sampai belum. Sudah, belum. Sudah, Miss. Ada yang sudah, ada yang belum. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah ya, oke. Kalian nggak punya gambaran apa-apa. Itu kalau minggu depan belum, sampai akhir takutnya belum. Ya, jadi harus sudah punya satu aja kok topiknya yang akan diteliti itu sudah mendapat kebebasan, boleh sama tugasnya itu kan enak tuh. Ya kan, tinggal menyusun saja. Oke, terkait dengan tugasnya ada pertanyaan dulu? No? Nggak ada ya?
Oke, jadi minggu depan kita sudah akan mulai masuk di pertemuan asli, ya, real meeting to discuss about chapter 1 for your thesis writing course. Minggu depan itu tanggal berapa? Tanggal 11 ya. Jadi nanti kalau seandainya pertemuan itu menggunakan Zoom meeting akan saya sampaikan di grup. Kalau tidak menggunakan Zoom meeting juga akan saya sampaikan di grup, ya. Tapi yang jelas untuk mengisi daftar hadir selalu dipastikan jam 7 sampai jam 8 sudah langsung masuk di MOS, ya. Oke, itu mungkin sekian pertemuan kita hari ini untuk introduction to thesis writing. Do you have any questions before I end my class? No? Tidak ada? Oke, aman ya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Kalau pertanyaannya menyangkut mata kuliah ya bisa disampaikan di dalam grup. Jadi nanti semua temannya tahu. Okay, so if you have no questions, then I will end my class. Ya, thank you for joining the class on time. Ya, ini ada 23. Cuma di grup kayaknya ada banyak. Nggak tahu yang lain kemana ya. Okay, yeah, thank you for joining the class. I'll see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.